Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Kadang-kadang manusia itu membingungkan. Katanya mau mendekat kepada Allah, tapi dipanggil oleh Allah juga nggak mau. Sedangkan kalau dipanggil oleh Allah itu kan berarti segala urusannya sudah selesai. Nggak punya tanggungan, nggak ribet oleh keluarga, nggak ribet dengan utang dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali orang yang mau dipanggil oleh Allah. Tapi dengan berbusa-busa, dengan dalil-dalil, dengan argumentasi, dengan pendapat-pendapat, dia menyatakan bahwa dirinya sedang berusaha keras untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila dipanggil dia tidak siap, apabila dipanggil dia dengan berat hati, kecuali dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna mendekat kepada Allah dan apa yang didapatkan seseorang apabila seseorang itu telah dekat kepada Allah? Kita simak video selanjutnya. Seseorang yang mendekat kepada Allah adalah dengan dia belajar di dalam setiap apapun yang dia lakukan itu semuanya lillahi ta'ala. Belajar untuk menata hati dan belajar untuk menata niat, sehingga apapun yang dia lakukan itu semuanya lillahi ta'ala, semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya apabila seseorang itu berniat bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka seseorang itu akan diberi sebuah mahkota yang menandakan bahwa mahkota itu adalah suatu lambang keagungan daripada Allah, kemahaluasan Allah, dan kesucian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu telah mendekat kepada Allah dan dia dekat kepada Allah, langkah pertama kali yang akan Allah berikan kepada dirinya adalah sebuah anugerah, yaitu sebuah mahkota yang melambangkan keagungan, kesucian daripada Allah itu sendiri. Mahkota itu adalah suatu lambang yang di dalamnya ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah, dan ada kemahaluasan Allah. Lalu hamba tersebut didudukkan di dalam kursi yang berada di dalam sisi Allah. Dan kursi tersebut adalah sebuah kedudukan yang melambangkan keagungan, keindahan, dan kemahaluasan Allah. Lalu seorang hamba tersebut diberi sebuah istana yang megah, dan istana yang megah itu adalah sebuah keindahan, sebuah kesucian, sebuah kemegahan yang melambangkan keagungan dan pribadi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mahkota tersebut? Lalu apa kursi tersebut? Dan apa istana tersebut? Mahkota, biasanya seseorang yang mendekatkan kepada Allah akan diberikan mahkota kesabaran. Agar mahkota itu tertanam di dalam kepala manusia, maka seorang hamba tersebut akan ditimpakan suatu keadaan-keadaan yang mengganggu kesabarannya, yang mengusik kesabarannya, yang mengusik ketenangannya. Bisa jadi anaknya rewel, istrinya rewel, nggak pulang-pulang, atau tuntutan dari istrinya yang aneh-aneh sedangkan penghasilannya tidak seberapa, atau anaknya sakit,
atau jatuh miskin, atau sedang berada di dalam kesulitan, berada di dalam kebangkrutan, dan lain sebagainya. Keadaan tersebut adalah suatu proses yang sebenarnya bukan untuk menghancurkan seseorang tersebut atau menguji seseorang tersebut sebagaimana jauh kadar kesungguhannya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, apalagi hanya sekedar menguji iman. Namun kondisi yang mengusik kesabarannya, kondisi yang mengganggu kesabarannya adalah suatu proses agar mahkota itu benar-benar tertanam di dalam kepalanya, tidak dibuang dan tidak dilepas. Seberapa jauh dia bersabar dan tidak mengeluh dengan mahkota kesabaran yang ada di dalam kepalanya, disitulah Allah akan anugerahkan suatu kedudukan, suatu derajat yang tinggi di sisi Allah dan di sisi makhluk, yang tidak hanya mengangkat derajatnya, namun akan mengangkat leluhurnya dan anak cucunya, mulia di sisi Allah dan mulia di hadapan makhluk. Jadi mendekat kepada Allah itu tidak mudah. Kadang orang itu ditempa, dikondisikan di dalam kondisi harus bersabar, harus ikhlas, harus ridho dengan keadaan-keadaan hidupnya. Itu adalah proses di mana seseorang tersebut sedang diangkat di sisi Allah dan dikenakan mahkota kesabaran daripada Allah, agar dia merasakan, oh begini ya rasanya dekat kepada Allah, oh begini ya auranya Allah, betapa Allah sabarnya di dalam menghadapi semua kelakuan makhluk yang aneh-aneh, yang macam-macam. Ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang syirik, tetapi dengan kesabaran Allah selalu mengharap agar mereka mengingat, agar mereka kembali mengingat Allah, kembali kepada Allah, fafiru ilallah, sehingga Allah mampu merengkuh tangannya dan menunjukkan kehidupan yang lebih tenang, lebih terang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang dekat kepada Allah akan didudukkan di dalam singgasana Allah itu sendiri. Apa singgasana Allah itu? Ya kesabaran itu. Dikira singgasananya mewah, kan? Besar, mewah, indah, dihiasi intan permadani yang megah. Bukan. Singgasana Allah itu adalah, kursi Allah itu adalah salah satunya adalah kesabaran. Setelah dikenakan, ditempatkan oleh keadaan, supaya mahkota kesabaran itu tetap terpakai oleh seseorang tersebut, seorang hamba yang ingin selalu dekat kepada Allah, maka dia akan didudukkan di dalam singgasana Allah yang bernama kesabaran tersebut. Seberapa jauh dia tidak mengeluh dengan keadaan, seberapa jauh dia selalu bersyukur di dalam keadaan, dan seberapa jauh dia duduk di dalam kesabaran dan tidak beranjak dari kesabaran itu, tidak menolak kesabaran tersebut, tidak menolak suatu keadaan di mana dirinya terpaksa harus menerima dan duduk di dalam kesadaran. Dia harus menerima dan duduk di dalam kesabaran. Seberapa kuat dia duduk di dalam singgasana Allah yang bernama kesabaran tersebut. Itulah
Apabila seseorang tetap duduk di dalam kesabaran, dia menerima segala sesuatu dengan kadar yang sama, dengan rasa syukur, dengan mencukupkan diri hanya Allah, maka dia akan tetap duduk di dalam singgasana Allah yang bernama kesabaran tersebut. Setelah dia duduk di dalam singgasana Allah, maka disitulah kemuliaan, disitulah pujian, disitulah dia telah menemukan siapa itu Allah, siapa itu Tuhannya yang selama ini dia sembah. Yang disembah bukan huruf, yang disembah bukan yang di Mekah, yang disembah bukan yang di Ars, yang di langit, tetapi yang disembah adalah Allah yang duduk, yang bertahtakan, yang bersinggasanakan kesabaran, sehingga hambanya itu merasakan duduk di dalam singgasana Allah, dalam wujud, dalam rasa, dalam keadaan kesabaran tersebut. Kira-kira kuat berapa hari kita duduk di situ? Kira-kira kuat berapa jam kita duduk di dalam kesabaran itu, tanpa mengeluh, tanpa mengaduh, dan tanpa ada niat sedikit pun untuk meninggalkan singgasana tersebut. Seperti halnya Allah di dalam menghadapi diri kita, di dalam menghadapi orang-orang yang selalu menuntut kepada Allah, selalu berburuk sangka kepada Allah, dan lupa bersyukur kepada Allah. Namun rahmat Allah, ampunan Allah, dan sifat memberi Allah, serta sifat kasih Allah tiada pernah berkurang sedikit pun dengan sikap dan penerimaan daripada hamba-hambanya. Itulah kita diajari tentang Allah, untuk menjadi Allah, untuk merasakan Allah. Maksudnya untuk menjadi Allah di situ adalah sekali-kali kamu bertahta, menduduki tahtaku. Apa itu kesabaran? Seberapa kuat kita di dalam kesabaran itu, disitulah seberapa lama kita kuat bersama Allah, seberapa dekat kita dengan Allah. Maka kesabaran itu adalah kedudukan yang harus kita raih, yang harus kita tempati sebagai manusia, sebagai jalan untuk merasakan Allah, untuk dekat kepada Allah, sehingga kita dan diri kita ini di dalamnya, di dalam hati kita ada cahaya Allah. Apa itu cahaya kesabaran? Selanjutnya adalah seseorang yang dekat kepada Allah akan diberikan sebuah istana. Apa itu istana? Bukan suatu istana yang indah, yang batakonya dari emas, marmernya dari batu marjan, dari batu jamrud dan lain sebagainya. Bukan. Tapi istana itu pun adalah berbentuk istana kesabaran. Bagaimana kita menggunakan mahkota kesabaran dan kita duduk di dalam singgasana dan kita berada di dalam istana Allah, yaitu istana kesabaran. Bagaimana di saat kita masuk di dalam istana kesabaran tersebut, hati kita harus mulai lapang, bisa memaafkan, bisa melihat segala sesuatu dengan penerimaan yang sama, dengan kadar yang sama, sehingga kesabaran itu menjadi pakaian kita, menjadi ules kita, menjadi cahaya kita, menjadi sikap kita, menjadi cerminan kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itulah istana. Istana adalah sebuah pakaian yang mencerminkan diri kita. Segala sesuatu yang kita lakukan berangkat dari kesabaran itu sendiri, yang mencerminkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, mendekat kepada Allah berarti kita akan dihadapkan di dalam kondisi di mana diri kita harus belajar sabar, karena sabar itulah mahkotanya Allah, sabar itulah arsy-Nya Allah, sabar itulah kursinya Allah, tempat Allah bertahta, dan sabar itulah
istananya Allah. Apabila kita dipersilahkan untuk masuk, maka kita harus merasakan dan usahakan sekuat tenaga kita duduk di dalam kursi tersebut, berada di dalam istana tersebut, dan tetap menggunakan mahkota tersebut. Itulah kemuliaan seseorang. Apabila dia diterima oleh Allah, maka akan dikenakan keagungan Allah, akan dikenakan mahkota, dan akan dipersilahkan ke dalam kursinya Allah, tahtanya Allah, dan ditempatkan di dalam istananya Allah. Semoga manfaat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.